Halo teman-teman, ayo belajar bersamaku bagaimana cara memperbaiki lahan pertanian yang sifatnya itu berpasir ataupun tanah liat menggunakan domba. Nah, mungkin ada teman-teman yang penasaran buat ngerasain susu domba atau susu kambing. Silahkan beli, linknya aku taruh di pojok kiri bawah. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman tuh punya tanah yang sifatnya itu berpasir, kemudian dia kalau berpasir itu biasanya kan boros air ya, buat tanaman itu susah hidup karena sering kekeringan, dan kita jadinya boros biaya, boros bensin buat ataupun boros listrik buat pengairannya. Nah, sebenarnya itu bisa diperbaiki teman-teman. Tekstur tanah seperti itu diperbaikinya dengan cara gini. Ini sebenarnya pelajaran yang sederhana, tapi kadang teman-teman itu kurang sabar dan yaitu pengennya yang instan. Caranya sebenarnya mudah. Kalau teman-teman misalkan ada lahan seluas 1000 meter persegi ya teman-teman. Nah, teman-teman belikan saja kotoran kambing yang masih baru, bukan yang digiling ya teman-teman, yang masih dalam bentuk butiran, entah kambing, domba, sapi. Nah, itu rekomendasiku ya, yang hewan pemakan rumput pokoknya. Nah, bisa juga teman-teman belikan itu sebanyak 1 ton atau sekitar 20 karung teman-teman. Ya, itu tadi untuk 1000 meter persegi. Nah, sekitar itu, lebih banyak juga nggak apa-apa. Kemudian disebarkan ke lahan itu, kemudian diairi. Nah, dengan begitu nanti rumput akan tumbuh dengan suburnya teman-teman. Dalam 1 bulan insya Allah tumbuh subur. Kemudian bulan berikutnya itu ditanami, bukan ditanami, disebarin lagi pupuk kandang juga sama, sekitar 20 karung. Jadi setiap 1 bulan itu ditambah dengan 20 karung, atau 20 karung itu kan modalnya cuma 200.000. Kalau teman-teman serius ingin memperbaiki tekstur tanah dan dijadikan ladang pertanian dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman perbaiki dulu tekstur tanahnya dengan seperti itu. Tapi rumputnya ini jangan diberikan ke orang lain ya. Rumputnya ini kita manfaatin juga. Nanti setelah 3 bulan insya Allah rumputnya itu menjadi subur dan tinggi teman-teman, banyak rumputnya. Nah, teman-teman tinggal pelihara aja domba, kemudian diliarkan di ladangnya teman-teman. Itu kan dombanya setiap hari makan tuh di situ, makan, kemudian si domba juga bertelur, mengeluarkan kotoran, menambah kesuburan lagi, makan lagi rumputnya, begitu seterusnya teman-teman. Nah, jadinya tapi jangan lupa teman-teman, kita juga harus menjaga kelembapan tanahnya. Jadi jangan sampai kekeringan, karena sebanyak pupuknya, semakin banyak pupuknya, ya tetap butuh air juga teman-teman, tanaman itu atau rumput itu ya teman-teman. Nah, nanti setelah dirasa rumputnya udah mulai menipis, ya kan dimakan terus ya, meskipun tiap hari tumbuh, tapi kalau dimakan terus itu juga lama-lama akan tipis. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih untuk menjual dombanya atau dombanya dikandangin kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu lahannya teman-teman itu kan udah terbentuk ekosistem tuh, ada rumput, ada kotoran domba yang dari awalnya itu penambahannya itu juga dari si domba yang digembala itu. Jadi kan semakin banyak. Nah, makanya kontur tanahnya atau tekstur tanahnya udah mulai bagus. Jadi banyak partikel organiknya gitu loh teman-teman. Jadi nggak cuma batu, pasir atau tanah liat, itu kan semacam kayak
terutama yang pasir ya, itu kan kayak batu kecil-kecil ya kan, partikel organiknya sangat sedikit, jadi untuk tumbuhan budidaya nanti ya istilahnya tuh kayak kurang subur gitu teman-teman. Terus apalagi ya teman-teman, nah kalau misalkan dalam waktunya, dalam dalam proses penambahannya bahan organik itu tidak hanya menggunakan kotoran kambing teman-teman, bisa juga teman-teman mengumpulkan jerami ataupun tebon dari sawah orang, itu disebarin kayak gitu, nanti kan dia akan lapuk lapuk menjadi pupuk juga. Setelah itu pokoknya kalau udah dilakukan seperti itu, teman-teman membajak itu sawahnya kan gembur teman-teman. Soalnya kenapa? Ketika ekosistem terbentuk itu udah ada serangga-serangga kecil, kemudian ada cacing, ada bakteri pengurai. Kita nggak perlu beli bakteri pengurai lagi. Jadi ibaratnya tuh kita kayak bikin hutan gitu teman-teman, bikin hutan lalu dibajak, itu insya Allah tanahnya gembur dan bagus, daripada teman-teman lahan berpasir kemudian dipaksa ditanami tanaman budidaya, malah nanti banyak rewelnya teman-teman, banyak rewelnya, kemudian banyak penyakitnya, kurang subur, hasilnya sedikit. Jadi ibaratnya ini kayak kita tuh menanam rumput terlebih dahulu. Rumput itu kan kuat gitu kan, rumput itu kuat, jadi kita bikin tanah subur dengan cara menggemburkan tanahnya ya. Pokoknya muter-muter di situlah ya, muter-muter di situ. Oh iya teman-teman, aku mau ucapin banyak terima kasih kepada teman-teman semua udah nonton videoku sampai sejauh ini. Terima kasih juga aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah memberi aku super thanks, sudah memberi subscribe. Terima kasih banyak atas dukungannya. Aku doakan teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya. Jadi yang punya hutang segera bisa lunas, jauhi judol, jauhi pinjol, kemudian yang jomblo semoga segera dapat pasangan, terus dilancarkan dalam hal beribadah, sholatnya itu jadi nggak ada halangan. Kemudian ya itu sih. Apalagi ya teman-teman, ya aku doakan bertaninya sukses lah, sehingga punya rezeki yang banyak dan sehat terus, karena ya namanya orang sakit tuh mau dikasih makan yang enak pun itu berasa gimana ya, tetap nggak enak. Ya segitu dulu, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin.